Terima kasih, selamat sore kepada teman-teman sekalian yang hari ini dengan seksama menyimak dan kemudian memperhatikan perkuliahan yang hari ini sedang saya bawakan. Nah, materi hari ini terkait dengan landasan pengembangan dari kurikulum. Nah, terkait dengan landasan dan prinsip pengembangan dari kurikulum itu, sekarang kita mempelajari di awal dulu tentang yang kita pahami dari proses belajar. Nah, proses belajar itu dapat dimaknai sebagai kegiatan utama dari satu sistem pengajaran yang secara mendasar dapat dikatakan bahwa semua komponen lain diadakan dan disiapkan untuk melakukan proses belajar. Proses belajar tersebut terdiri atas beberapa fase yang bersifat sekuensial, tetapi juga memiliki lingkar balik. Nah, bagaimana nanti saya jelaskan lebih lanjut. Nah, secara mendasar fase tersebut adalah pembukaan, pengembangan, proses belajar, dan penutup. Ini dari semuanya itu kemudian akan menghasilkan apa yang disebut dengan strategi belajar. Jadi ada strategi mengajar yang kemudian di situ ada proses belajar dan mengajar. Kemudian penentuan proses dan metode mengajar ini ada beberapa hal yang harus juga kita pahami. Salah satunya yang pertama harus ada tujuan. Di bagian yang paling kiri itu nanti ada materi, kemudian di situ ada rujukan atau sumber. Di bagian yang sebelah kanan itu ada peralatan atau di dalam bahasa kita disebut dengan perangkat pembelajaran. Nah, materi dan perangkat pembelajaran itu nanti dikonstruksikan menggunakan cara belajar dalam bentuk metode yang digunakan. Sehingga di dalam proses pembelajaran itu kemudian sesuai dengan materi yang kemudian diajarkan. Terkait dengan strategi mengajar ini, perlu kita pahami ada beberapa hal. Yang pertama ada apersepsi, kemudian ini berhubungan dengan alokasi waktu, itu sekitar 5 sampai dengan 10%. Berikutnya adalah ada eksplorasi. Ini isinya atau bagiannya adalah memperoleh atau mencari informasi yang baru. Konstruksi waktunya adalah kurang lebih 25 sampai dengan 30%. Kemudian berikutnya ada konsolidasi pembelajaran. Ini terkait kemudian isinya ada negosiasi dalam rangka mencapai pengetahuan baru. Konstruksi waktunya sekitar 35 sampai dengan 40%. Berikutnya lagi ada pembentukan sikap dan perilaku. Ini untuk menggali sejauh mana pengetahuan proses yang di situ menjadi sebuah konstruksi dalam bentuk nilai, sikap, dan perilaku. Nah, alokasi waktunya adalah sekitar 10%. Biasanya pada sesi refleksi dan evaluasi. Nah, berikutnya ini ada penilaian formatif. Nah, bagi teman-teman yang di di sekolah itu tidak asing lagi dengan penilaian sumatif dan penilaian formatif. Ini saya keluar dulu. Nah, strategi mengajar dalam setiap kegiatan yang terjadi dalam prosesnya, ini ada beberapa hal. Yang pertama ada pemberian informasi, ada pemantapan pemahaman terhadap informasi, ada pengembangan wawasan, ada keterampilan atau sikap, kemudian pemantapan wawasan, keterampilan, dan sikap. Yang terakhir ada penerapan dari wawasan itu. Nah, konstruksinya adalah kita lihat di bawahnya lagi. Adapun berbagai persyaratan yang harus dipenuhi oleh suatu proses belajar yang baik,
ini pertama salah satunya adalah melibatkan aktivitas peserta didik atau time management. Kemudian sesuai dengan kualitas yang tercantum dalam tujuan. Sesuai dengan sifat bahan ajar. Menyenangkan, tetapi ingat, tidak semuanya harus memberikan kesenangan kepada siswa. Nah, kesenangan atau proses yang menyenangkan ini harus dicermati oleh kita sebagai seorang pendidik apabila di sekolah. Jadi ada kalanya guru juga memberikan reward, ada kalanya juga memberikan punishment. Nah, punishment ini pun ada urut-urutannya atau ada tingkatannya. Sejauh mana siswa kemudian melakukan tindakan-tindakan yang dianggap tidak sesuai dengan proses yang diharapkan. Kemudian bermakna. Yang terakhir dikembangkan dari kemampuan awal peserta didik. Berikutnya ada prinsip-prinsip di dalam kegiatan belajar mengajar. Salah satunya adalah berpusat pada siswa, belajar dengan melakukan, kemudian kemampuan sosial, keingintahuan, imajinasi, kemudian ada keterampilan untuk memecahkan masalah, ada kreativitas siswa. Guru juga tidak boleh tabu dengan ilmu dan teknologi. Menumbuhkan kesadaran sebagai warga negara yang baik, belajar sepanjang hayat, perpaduan kompetisi dan kerjasama. Itu juga menjadi poin penting di dalam prosesnya. Nah, berikutnya lagi variabel-variabel dalam memilih bentuk pembelajaran. Ini ada sejumlah variabel sebaiknya dijadikan pertimbangan ketika guru menyeleksi model pembelajaran, strategi dan metode-metode yang digunakan. Variabel-variabel ini meliputi 1, hasil dan pengalaman belajar siswa yang diinginkan, kemudian urutan pembelajaran yang selaras, baik itu deduktif atau induktif. Jadi ada yang dari polanya dari umum ke khusus, ada yang dari khusus ke umum. Kemudian ada tingkat pilihan dan tanggung jawab. Pola interaksi yang memungkinkan, kemudian sejauh mana pelaksanaan pembelajaran itu ada faktor-faktor yang menghambat atau mendukung di dalam proses pembelajaran itu. Nah, berikutnya lagi terkait dengan model-model pembelajaran, ada strategi pembelajaran, ini ada 2 bagian besar yang dapat kita pahami. Namun, saya lebih fokus di bagian yang ketiga untuk model-model pembelajaran. Apa yang disampaikan oleh Joyce dan Will pada tahun 1986 ini mengidentifikasi 4 model, yakni model proses informasi, model personal, model interaksi sosial, dan model behavior. Kemudian ada strategi pembelajaran, ada 5 di situ setidaknya. Nah, di sini yang menarik adalah di poin 3 dan 5. Jadi dirancang untuk mencapai satu tujuan, kemudian strategi dikelompokkan menjadi strategi langsung atau direct, strategi tidak langsung atau indirect, strategi interaktif atau interaktif, strategi melalui pengalaman, dan strategi mandiri. Di poin berikutnya, ya, ini ada beberapa poin-poin yang tadi sudah saya jelaskan. Ini saya lewati lah. Ini kelihatannya agak sedikit, mungkin bagi teman-teman agak sedikit membingungkan. Nah, nanti slide-nya ini akan saya bagi dan saya perbaiki. Karena tadi baru saya persiapkan. Nah, sesungguhnya materi-materi ini ada di, bentar ya, saya keluar dulu ya. Ada di buku kita yang kemarin sudah saya share ke teman-teman. Saya cari dulu ya. Nah, di dalam buku yang sudah saya share dahulu terkait dengan pengembangan kurikulum. Nah, ini terkait dengan landasan pengembangan dan prinsip, landasan prinsip dan pengembangan kurikulum ada di halaman
13 ya kalau di situ. Ini banyak hal yang kemudian bisa kita gali. Nah, semuanya itu akan berpulang kepada tujuan pendidikan nasional, kemudian pada akhirnya akan mengerucut pada undang-undang yang berkaitan tentang sistem pendidikan nasional. Yang lebih jauh lagi sesungguhnya itu adalah turunan dari apa yang diamanatkan di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Yang salah satunya adalah pendidikan berfungsi untuk mencerdaskan seluruh masyarakat di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, ada beberapa hal yang kemudian kita nanti akan menggali lebih jauh. Di situ ada beberapa landasan yang secara langsung nanti akan kita pelajari. Jadi ada landasan filosofis, psikologis, sosial budaya, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Itu sesungguhnya rujukannya dari sana. Tapi lebih ringkasnya dan supaya lebih cepat itu sudah saya rangkum di PowerPoint, nanti dapat di teman-teman baca ya, nanti saya bagikan. Sejauh ini ada yang mau ditanyakan atau lanjut? Atau belum paham? Halo? Halo? Menyimak enggak apa yang saya sampaikan? Masih menyimak? Sebelum saya sampaikan lebih jauh, karena supaya saya takutnya nanti terjadi mispersepsi. Masih Bapak, masih menyimak. Oke, saya butuh jawaban yang cepat gitu loh. Karena kita di olahraga itu kan harus cepat dan tepat. Nah, sebelum saya ke penjelasan yang tadi saya sampaikan, sekarang saya ingin mengetengahkan beberapa hal yang menjadi sesungguhnya landasan di dalam pengembangan kurikulum itu berfungsi untuk apa sih gitu loh. Nah, yang pertama adalah bahwa pengembangan kurikulum harus memiliki pandangan yang jelas tentang hakikat ilmu pengetahuan dan hakikat nilai. Ini sebagai landasan filosofisnya. Nah, kemudian pandangan filosofis tersebut kemudian disusun dalam konteks pemahaman kurikulum tentang masyarakat dan kebudayaannya, serta kebutuhan masyarakat pada masa yang akan datang. Ini pada landasan sosiologis budaya. Nah, kemudian kita juga harus mengerti dan memahami bahwa hakikat siswa dan bagaimana mereka belajar dan berkontribusi di dalam membangun satu kurikulum. Ini landasan psikologisnya. Nah, landasan tersebut menjadi sumber bagi pengembang dalam menentukan keputusan tentang kurikulum yang akan disusun. Kemudian untuk menentukan keputusan tentang kurikulum tersebut, itu berdasarkan serangkaian kajian-kajian, baik kajian secara teoritis, konsep, dan kajian faktual yang terjadi di lapangan. Sehingga penentuan hasil akhir kurikulum yang dibutuhkan itu menjadi satu formulasi yang betul-betul diharapkan di tengah masyarakat. Nah, prinsip di dalam pengembangan kurikulum ini, yang pertama adalah harus relevan dengan konteks perkembangan zaman. Yang kedua, memiliki fleksibilitas atau kelenturan di dalam proses menjalankan kurikulum itu. Tetapi ingat, fleksibilitas saja tidak cukup. Nah, ini harus mengandung prinsip kontinuitas, keberlanjutan. Bukan berarti kemudian pemaknaan kontinuitas ini adalah selalu gonta-ganti kurikulum.
Nanti akan kita kaji lebih dalam terkait dengan itu. Karena apa? Kurikulum yang baik itu adalah kurikulum yang efektif, yang efisien. Jadi ini kritik saja bahwa tidak mesti mata pelajaran yang diberlakukan di sekolah atau mata kuliah yang kita ambil saat ini, bahwa yang banyak, yang SKS-nya banyak itu yang kemudian bermutu. Nah, tetapi yang dibutuhkan di masyarakat seperti apa, tepat sasaran, itu yang kemudian apa yang dimaksud dengan efektif dan efisien. Nah, berkaitan dengan prinsip relevansi ini terbagi menjadi dua. Ada relevansi internal, jadi setiap kurikulum harus memiliki keserasian antara komponen-komponennya. Kemudian relevansi eksternal, jadi relevan dengan lingkungan peserta didik, relevan dengan pengembangan zaman, relevan dengan tuntutan dunia pekerjaan. Permasalahan kita hari ini adalah di perguruan tinggi kurikulumnya A, tetapi tuntutan di dalam dunia pekerjaan mungkin bisa A, mungkin bisa B. Karena ini senantiasa tuntutan di dalam dunia pekerjaan ini selalu mengalir dan berproses di dalamnya. Maka pentingnya untuk melakukan mapping atau pertemuan bersama yang kemudian memberi ruang pada penerima lulusan dan pencetak lulusan. Ini sangat penting. Nah, kurikulum apabila dikaitkan dengan prinsip fleksibilitas ini dilaksanakan sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada. Fleksibel bagi guru dan fleksibel bagi siswa. Nah, fleksibel bagi guru di sini artinya kurikulum memberi ruang gerak bagi guru untuk mengembangkan program pengajarannya. Ini menjadi penting karena apa? Jangan sampai guru terbebani oleh perubahan dinamika dari proses kebijakan yang diambil oleh pengambil kebijakan terkait dengan kurikulum atau gonta-ganti kurikulum. Ini kan nuansanya nuansa politik. Nah, ini kalau kemudian tumpuan utamanya adalah guru yang kemudian kita korbankan hanya karena kepentingan politik, ini akan menjadi kacau kurikulum di dalam pendidikan kita, baik dari pendidikan rendah sampai dengan pendidikan tinggi. Nah, fleksibel bagi siswa ini artinya apa? Kurikulum menyediakan siswa kemungkinan program pilihan sesuai dengan minat dan bakatnya. Adapun prinsip kontinuitas yang dimaksud di sini bahwa kurikulum itu perlu dijaga keterkaitannya dan kesinambungannya antara materi dan jenis program pendidikan. Nah, ini yang terjadi seringkali materi-materi di dalam pembelajaran di tingkat dasar seolah-olah sudah mewakili pendidikan tingkat menengah dan pendidikan menengah pertama dan menengah atas. Jadi makanya kita kemarin di saat proses pandemi itu banyak menemukan ada beberapa kasus yang saya observasi. Jadi beberapa orang tua itu mengeluhkan soal-soal di dalam mata pelajaran tertentu yang dahulu waktu orang tuanya sekolah tidak ditemukan di masa pendidikan dasar. Tetapi sudah ada sehingga kesulitan tersendiri. Orang tuanya susah, apalagi muridnya kan begitu. Nah, prinsip efektivitas yang dimaksud di sini adalah efektivitas kegiatan guru dalam mengimplementasi kurikulum dalam kelas dan efektivitas kegiatan siswa dalam melaksanakan kegiatan belajar. Nah, efisien yang dimaksud di sini adalah efisien antara tenaga, waktu, suara, dan biaya yang dikeluarkan dengan hasil yang diperoleh. Nah, sekaligus ini saya memberikan kritikan kepada kita sekalian bahwa di dalam proses pelaksanaan pembelajaran atau di sini perkuliahan misalnya ya, itu seringkali tagihan-tagihannya itu berdasarkan suplemen waktu. Misalnya kalau guru tagihannya harus 24 jam. Kemudian kalau dosen minimal harus 12 SKS sampai dengan 16 SKS. Ini kan perlu dikaji lebih dalam. Dari sisi psikologis, filosofis, sosial, budaya, ilmu pengetahuan dan teknologi ini mampu enggak atau menjangkau enggak dengan tagihan-tagihan tersebut. Jangan hanya
berdasarkan tagihan-tagihan waktu yang kita dipersamakan dengan karyawan atau pegawai di perusahaan-perusahaan. Nah, ini yang kemudian terkesan kurikulum pendidikan kita terkesan kaku. Ini menjadi persoalan. Nah, terkait dengan landasan filosofis, psikologis, sosial budaya, dan iptek, coba kita gali sedikit. Nah, intinya adalah bahwa di dalam landasan filosofis ini, kita harus mampu merenung dan berpikir secara mendalam, menentukan arah dan tujuan di dalam pendidikan yang kita pijaki. Kalau pendidikan dasar seperti apa, menengah pertama seperti apa, sampai dengan perguruan tinggi. Pentingnya kemudian filsafat ini menjadi tolak ukur implementasi di dalam pengembangan kurikulum pendidikan kita. Nah, adapun filsafat dan tujuan pendidikan nanti bisa kita kaji lebih mendalam. Nah, kemudian ada filsafat dan tujuan pendidikan secara lanjut. Bapak atau tokoh pendidikan dunia, yaitu Benjamin Bloom, sudah menggariskan bahwa 3 domain utama, khususnya di dalam pendidikan jasmani atau pendidikan keolahragaan, itu kita adopsi ada 3 hal. Ada domain kognitif atau kemampuan pikirnya, kemudian ada domain afektif atau kemampuan kolbunya atau hatinya, kemudian ada domain psikomotor atau tindakannya, jasmaniahnya. Nah, ini juga menjadi hal yang patut kita jadikan rujukan di situ. Adapun filsafat sebagai proses berpikir ini sangat tepat dan mendalam. Di dalamnya kita harus mampu berpikir sistematis, universal, radikal. Yang dimaksud di sini itu artinya kita tidak kemudian selalu melawan arus, tetapi selalu berpikir secara mendetail dari akar sampai dengan ujung daun. Nah, berikutnya adapun landasan psikologis ini ada 2, ada psikologi pengembangan anak, ada psikologi belajar. Nah, saya keluar dulu. Mudah-mudahan sejauh ini kita bisa memahami itu. Nanti untuk mendalamnya saya akan membagi slide-nya ke teman-teman. Ini karena waktunya sudah mulai beranjak dari petang ke malam, nanti mungkin saya tambah sedikit waktunya. Kira-kira teman-teman masih sanggup? Masih sanggup? Masih, Bapak. Ya, saya tambahkan sedikit ya. Nanti saya bagikan slide-nya. Nanti saya percepat aja. Mungkin enggak sampai 10 menit lah. Ini saya kembali lagi. Terkait dengan psikologi perkembangan anak ini, tentu kita sebagai orang yang berkecimpung di dalam pendidikan keolahragaan, ini kita sudah hafal. Jadi anak didik ini memiliki tahapan atau masa perkembangan dari masa pra-lahir sampai dengan lahir, sampai dengan balita, sampai dengan remaja awal, remaja akhir, dewasa awal, dewasa akhir, dan seterusnya. Kemudian juga kita harus pahami di situ. Nah, ini tadi yang saya kasih contoh. Ada tahap perkembangan dari sensori motor, praoperasional, operasional konkret sampai dengan operasional formal. Saya pikir kalau di ilmu keolahragaan itu ada mata kuliah perkembangan belajar dan perkembangan gerak ya, atau motor learning and development learning. Kemudian ini terkait dengan sensori motor, praoperasional, operasional konkret, kemudian ada operasional formal. Nah, psikologi belajar ini mengajarkan kita bahwa hakikat manusia itu adalah organisme yang pasif di dalam teori itu
tabula rasa yang disampaikan oleh Profesor John Luke. Saya pernah membaca salah satu bukunya, tidak terkait dengan ini, tapi ada salah satu buku yang bagus dari Profesor John Luke itu terkait dengan power of mind, kekuatan pikiran. Dia memang ahli di bidang psikologi klinis. Kemudian ada manusia menurut Leibniz, ini organisme aktif. Kemudian ada aliran behavioristik. Jadi belajar merupakan hubungan stimulus dan respon. Umumnya kita hanya mengacu pada yang ketiga ini. Padahal harusnya lebih kompleks kita memahaminya. Ada landasan sosioteknologis, sosial budaya dan ilmu pengetahuan. Bahwa di situ ada kekuatan sosial yang dapat mempengaruhi kurikulum, masyarakat yang dinamis yang selalu mengalami perubahan. Nah, terkait dengan landasan tadi ya, bahwa manusia kita di dalam masyarakat itu senantiasa dinamis. Nah, dari sisi ilmu pengetahuan dan teknologi, kemajuan iptek ini sebagai bahan untuk menyusun kurikulum. Nah, mestinya dua hal ini yang kemudian mampu kita konstruksikan. Jadi pengetahuan dan ilmu pengetahuan itu akan senantiasa berubah, tetapi ingat ada manusia yang menggunakannya. Nah, manusia ini ada hal yang harus kita pahami. Kalau kita belajar ilmu sosial antropologi, itu kan konstruksi manusia secara antropometri memang sama bentuknya. Ada kepala, ada tangan, ada macam-macam ya, ada panca indera. Kemudian ada ekstremitas atas, ada ekstremitas bawah. Nah, itu memang konstruksi secara antropometri. Tetapi isi kepala, isi hati, kemudian tindakan jasmaniahnya ini nanti akan dipengaruhi oleh berbagai hal. Salah satunya adalah demografi wilayah. Nah, demografi wilayah ini bisa contohnya saja kalau di Papua ini ya, ada masyarakat gunung dan masyarakat pantai. Nah, karena wilayahnya ini ruang geraknya kemudian secara topografi itu tidak sama, maka itu akan mempengaruhi pola aktivitas sosial budaya dan pergerakan yang dilakukan di dalamnya, termasuk sosial ekonomi yang kemudian dijalankan. Nah, bahkan banyak hal ya. Nah, Indonesia ini terdiri dari berbagai macam entitas suku bangsa, karena kita sejatinya adalah negara kepulauan yang terdiri dari banyak pulau, banyak suku, banyak agama, dan macam-macam di situ. Nah, maka yang ingin saya sampaikan di dalam simpulan mata kuliah saya adalah pengambil kebijakan untuk memutuskan kurikulum itu diambil seyogianya. Ada standar satu untuk kurikulum, ya. Tetapi implementasi di lapangan, selain para guru mungkin ya, kalau guru dibekali dengan keterampilan umum terkait dengan pelatihan implementasi kurikulumnya, di situ juga harus diberikan bekal yang mengantarkan kurikulumnya begini, kemudian implementasi wujud sosial budaya di masyarakatnya begini, sehingga jembatannya untuk kemudian perbauran atau persebaran kurikulum di lapangan itu menjadi polanya masing-masing daerah akan memiliki kekhasan masing-masing. Mungkin mata pelajarannya pendidikan jasmani, tetapi pendidikan jasmani versi di Jakarta dengan versi di Aceh, versi di Manado, versi di Maluku, versi di Papua, versi di Bali, itu bisa saja tidak sama. Meskipun secara garis besar ada desain kurikulum yang sama, tetapi implementasinya harusnya bisa kita maknai. Nah, seringkali kita gagal untuk menciptakan para lulusan yang mampu untuk tidak hanya berpikir secara rasio akal, tapi dengan hati. Nah, hati ini kan implementasi di dalam bagaimana kita mengatur pola pembelajaran di
lapangan sesuai dengan karakteristik yang kita ajarkan. Misalnya, saya lahir besar di Jawa, di Jawa Tengah ya. Kemudian saya sekarang bekerja menjadi dosen di Papua yang karakteristiknya tentu tidak sama dengan masyarakat saya besar, dari kecil sampai besar. Nah ini juga kalau ini kemudian tidak kita maksimalkan di dalam proses perkuliahan dalam bentuk suplemen-suplemen materi dan informasi yang cukup di dalam proses perkuliahan, ini akan seringkali kita menghasilkan lulusan yang hanya memperoleh gelar sarjana atau magister atau doktor. Nah ini juga penting bagi kita ya. Jadi kalau kita di olahraga, materi-materi yang bersifat eksakta, ada anatomi, ada fisiologi, ada macam-macam di situ ya. Tetapi sayang sekali terkait dengan implementasi sosial budaya di lapangan itu hanya skupnya di sosiologi olahraga. Padahal ketika saya kaji, sosiologi olahraga tidak cukup untuk menjangkau apa yang terjadi di budaya masyarakat. Karena apa? Sosiologi olahraga ini kritik sekaligus ya, hanya menjangkau pranata sosial yang sifatnya umum, tapi secara spesifik dan khusus itu lebih kepada antropologi. Makanya saya mencoba di kurikulum program studi kami di pendidikan kepelatihan olahraga yang baru kemarin launching di Uncen, itu saya coba untuk memasukkan sosiologi dan antropologi olahraga. Jadi ada sosiologi, ada antropologi. Nah, waktu kita sekolah dulu kan ada pelajaran antropologi. Ini lebih spesifik ke bagaimana menghadapi karakteristik budaya dari setiap masyarakat yang ada. Mungkin bilang selamat malam ini tidak ada persoalan ya. Tetapi kita harus tahu subjek yang kita hadapi itu dari mana. Karena apa? Ukuran dan tingkatan kesopanan adab sopan santun di setiap daerah implementasinya tidak sama. Jadi ini penting, makanya perlu kita ajarkan tidak hanya secara umum tapi secara spesifik. Termasuk guru penjas itu juga harus cerdas hatinya ketika kita misalnya mengirim pesan singkat kepada kepala sekolah itu. Jangan sampai sama dengan teman kita yang satu kelas waktu kita kuliah. Bahkan mungkin kita berhubungan dengan kepala dinas pendidikan misalnya. Bahasa yang kita ucapkan apa? Sejajar dan sama. Nah, ini kan tidak diajarkan secara spesifik di bangku perkuliahan. Terkait dengan bagaimana peran komunikasi untuk mengatur pola interaksi pembelajaran. Ini juga penting. Makanya terkadang murid-murid kita cerdas secara kognisi, tetapi belum tentu baik secara afeksi atau perilakunya. Bukan berarti juga menjadi orang yang pemaksa budaya, karena saya besar dan lahir di budaya tertentu, saya memaksakan budaya itu kepada orang lain. Tapi bukan berarti saya lupa akan adat istiadat dan budaya saya, sehingga saya lupa dari mana saya lahir dan besar. Makanya di situ ada konsep Bhinneka Tunggal Ika. Bahasa yang kita gunakan adalah bahasa Indonesia, tapi mungkin Pak Willy, Budina, Alfius, ya, kemudian Yuliansi, tidak keberatan manakala saya memberikan informasi perkuliahan ini dalam bahasa Indonesia dengan dialek yang khas. Pasti teman-teman sudah tahu kalau aksen bahasa yang saya ucapkan ini adalah dari Jawa. Jadi informasinya yang dibutuhkan tidak mempersoalkan bagaimana aksen yang saya gunakan. Itulah konsep Bhinneka Tunggal Ika. Maka itu harus kita tanamkan. Termasuk mungkin Pak Willy kalau saya ajak interaksi ya, itu kan karena orang Ambon. Tidak apa-apa kan, yang penting komunikasi tetap jalan, aksen boleh menggunakan daerah kita masing-masing dan tidak perlu ada ketersinggungan. Kita tidak perlu mempersoalkan itu, tapi bagaimana pola interaksi itu jalan. Nah, itu kan terkadang perlu kita tajamkan di dalam proses perkuliahan. Mungkin singkat materi saya hari ini itu, nanti teman-teman saya bagi untuk lebih mendetailnya itu di materi yang nanti saya share. Ada yang mau ditanyakan atau dinyatakan? Kalau tidak ada kita cukupkan, karena ya saya dapat sisa jamnya.
Silakan tanggapan teman-teman. Apa sudah cukup? Ada tanya atau bagaimana? Iya baik Bapak, saya mau bertanya Bapak. Ya, Iya, kalau misalnya kita mengajar di bagian pegunungan Bapak, sesuai dengan yang tadi Bapak sudah jelaskan tentang bahasa, kalau misalnya saya mengajar di pegunungan, terus kira-kira bahasa, maksudnya aksen seperti apa yang saya harus berikan ke siswa-siswi pegunungan agar mereka bisa mengerti? Apakah sesuaikan saja dengan bahasa sana atau bahasa-bahasa yang mudah dicerna atau sesuaikan dengan bahasa Papua, Bapak? Menurut oke. Bapak. Ini ada dua hal yang ingin saya sampaikan. Pertama adalah konsep budaya. Kita harus mengerti dan memahami. Mungkin dia ada salah satu masyarakat pegunungan yang suka. Biasanya saya perhatikan di situ kan ada ritual-ritual tertentu ya. Kalau kita belajar antropologi kan ada ritual dan di situ ada budaya paternalistik, primordialistik yang di situ ada istilahnya kearifan lokal lah bahasa kita ya. Yang sebetulnya tidak perlu kita ganggu, justru perlu kita bangun dan kita besarkan itu. Misalnya ada teman-teman yang mengunyah pinang. Mengunyah pinangnya saya pikir tidak ada persoalan. Nah, tinggal kita arahkan, membuang ludahnya itu di tempat-tempat tertentu. Tentu harus sesuai dengan konteks. Misalnya untuk kasus itu ya, kalau memang perlu harus diberikan informasi yang pelan ya pelan tapi tidak panjang, ada yang pelan tetapi panjang, ada yang tegas tetapi sedikit, ada yang tegas, mungkin ada yang lebih dari berkalimat-kalimat panjang. Ini sesuai dengan konteksnya. Sesuai dengan audien juga yang harus kita hadapi. Nah, kalau suatu ketika Pak Willy nanti diminta sebagai narasumber di lingkungan MGMP atau KKG, tentu bahasanya tidak sama menghadapi anak kelas 1 SD. Nah, kalau anak kelas 1 SD kan tidak panjang, banyak interaksi. Tapi kalau Pak Willy jadi narasumber di mungkin bedah kurikulum atau pelatihan kurikulum, nah bahasa yang digunakan untuk anak SD diterapkan untuk guru-guru kan tidak tepat. Jadi terkesan kita tidak intelektual begitu kesannya. Tapi kalau kita bahasanya sangat teknis, dijelaskan ke anak kelas 1 SD kelas bawah ya mereka nggak ngerti. Sesuai dengan konteksnya yang pertama. Yang kedua adalah itu tadi selalu saya ungkap, mempersatukan persaudaraan tanpa mempersinggungkan entitas budaya. Itu penting. Maka bahasa ini sebagai pengantar komunikasi untuk memecahkan kebuntuan itu. Nah, makanya saya tidak mengubah aksen bahasa saya. Ini sekaligus memberikan informasi kepada teman-teman bahwa Indonesia ini kaya. Kita tidak perlu mengganti aksen bahasa kita, tapi orang lain tidak tersinggung begitu loh. Jadi kalau saya ngobrol dengan Pak Willy, kan Pak Willy tidak mempersoalkan aksen bahasa saya tidak akan mempersoalkan aksen yang dipakai oleh Pak Willy. Ini kan, inilah Indonesia. Kalau satu rasa, satu darah, itu orang Maluku. Tapi kalau berasa-rasa, berdarah-darah, maksudnya berdarah-darah itu saling banyak ya, itulah Indonesia. Beda mungkin dengan negara yang hanya satu entitas atau satu suku, itu beda. Karena kita negaranya mau tidak mau Tuhan kasih takdir kita begini, berbeda-beda. Mungkin kalau kita ke Kalimantan atau ke Sulawesi, sudah lain lagi. Tapi kalau misalnya saya datang pulang begitu, di tempatnya istri sampai ke bandara di Makassar, saya bicara begini ya, orang nggak tersinggung gitu loh. Karena misalnya saya ngasih tiket begitu, ataupun untuk cek tiket. Karena yang ditanyakan tiketnya, bukan bagaimana intonasi bahasa yang saya keluarkan. Ya karena memang Indonesia ini kaya sekali lagi ya. Mungkin jawaban saya itu Pak Willy. Siap Bapak, terima kasih atas jawabannya. Sangat jelas sekali Bapak. Terima kasih banyak Bapak. Ya, mungkin ada yang lain. Jangan hanya pas-pas saja lah. Saya jangan terlalu lama ini karena waktunya maghrib. Yang lain apa ada? Kalau tidak ada ya sudah cukup.
termasuk ini terakhir ya, kita harus juga mengerti dan memahami pola interaksi yang kita kembangkan. Misalnya begini, Pak Willy mau melamar jadi guru honor misalnya di SD. Tentu bahasa itu kan harus diatur sebaik-baiknya dengan kepala sekolah sebagai calon yang akan menerima tenaga dan pikiran kita di sekolah. Jangan sampai bahasa kita dengan teman kita gunakan untuk kepala sekolah yang memimpin sekolah. Itu juga perlu kecerdasan hati untuk memilah dan memilih konstruksi bahasa. Itu namanya teknik diplomasi komunikasi berbahasa. Kalau di dalam konsep kalau dalam bahasa ilmu bahasa itu semiotik lingualistik gitu. Jadi ketepatan menggunakan bahasa dan kosakata. Tapi juga jangan menggunakan bahasa yang kelihatannya tingkatannya bagus, kemudian ke murid-murid. Ini murid-murid juga nanti bisa salah tafsir. Gitu. Kadang kalau dengan murid kan harus tegas. Kalau bicara kamu ya kamu, tapi kalau kita bicara kamu dengan kepala sekolah jadi masalah. Betul sekali, Bapak. Ya ada juga yang teknis, misalnya kalau Pak Willy orang Ambon, mungkin untuk penyebutan saya juga nggak perlu beta di depan murid-muridnya, karena ini di Jayapura gitu. Pakailah saya, kamu, atau dengan kepala sekolah ya Bapak atau Ibu gitu kan. Secara umum, tapi kan aksen boleh-boleh saja. Saya pikir itu ya, Pak Willy dan teman-teman. Ini yang lain-lain mudah-mudahan ada suaranya ini, karena sayang kalau hanya diam-diam. Karena apa? SPP-nya itu nggak murah loh. Ya nggak murah, jadi kan jangan hanya diam-diam. Ini bayarnya sekian terus hanya diam. Saya sih senang-senang aja. Saya ngajar juga ada insentif di akhir semester kan gitu. Tapi dimanfaatkan maksud saya. Oke, begitu ya teman-teman. Siap. Baik, Bapak. Terima kasih atas materi di hari ini, Bapak. Oke, ya nanti saya Terima kasih banyak, Bapak. Ya, sama-sama. Iya, terima kasih, Bapak. Tuhan berkati selalu. Amin. Ya, nanti saya ke Pak Willy. Mungkin kuliah untuk hari ini kita cukupkan sekian. Nanti bisa dilaporkan kepada pengelola prodi. Perkuliahan kita sudah jalan. Dan mudah-mudahan bermanfaat. Tuhan senantiasa memberikan kita kesehatan dan keselamatan. Tetap jaga kondisi dan tetap semangat untuk semester berikutnya. Sampai jumpa kembali dan terima kasih. Wassalamualaikum, salam olahraga, dan saya izin keluar dari ruangan ini. Terima kasih. Iya. Terima kasih, Bapak. Tuhan Yesus memberkati Bapak.